Terus barang itu diambil sama Agusnya, diambil barang itu, ini sudah barang kamu sukses. Pas jam 1:30 malam itu Mas Odeng, MD itu tidak mau turun lagi, Ada uangnya juga. uangnya tidak mau turun. Orang 12 di dalam itu sudah bilang amin, itu rezeki kamu sudah Mas Wahyu. Berarti di dalam itu kan ya berjamaah ya. Iya, berjamaah orang 12. Anehnya Mas Odeng, waktu uang mau keluar itu seperti angin. Di dalam Di dalam kardus itu. Oh, di dalam kertas. Krosok. Nah, teman saya kan pengalaman, kalau saya kan belum pengalaman. Itu suaranya uang, ya, gitu kan. Masa Pak? Iya. Jadi mau wirid aja, saya wirid fokus. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Probolinggo yang bernama Pak Wahyu. Pak Wahyu akan berkisah di mana Pak Wahyu pernah mendapatkan uang miliaran rupiah dengan bantuan merah delima. Kalau bahasa ngetrennya proses mendohirkan uang. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Odeng. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berapa jam Pak sini sana Pak? Iya, sekitar 4 jam lah. 4 jam Pak. Santai itu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak sudah mau datang ke tempat saya dan mau berkisah tentang pengalamannya Pak. Iya. Pak Wahyu ini jauh-jauh dari sana cuma pingin mengutarakan pingin menceritakan kisah beliau. Iya. Itu awal ceritanya gimana Pak? Gini Kang Odeng, saya mempunyai barang mustika merah delima. Itu dari orang tua. Ya, barang merah delima itu ya, asal usulnya dari orang tua saya, kan orang tua saya itu sering tirakat, kan di kampung saya kan terkenal orang pandai lah, mumpuni. Jadi itu saya tuh namanya barang-barang goib itu kan belum paham, seperti merah delima, Kang Odeng, terus keris Nogosocor itu belum pernah paham saya. Tahu waktu itu Mas Odeng, apa niku, orang tua kan saya itu sudah tua, sakit-sakitan. Saya dikasih wasiat sama orang tua, bukan harta seperti uang Mas Odeng, sawah bukan, cuma seperti barang goib itu. Saya kan tidak paham, namanya wangsit dari orang tua yang meninggal. Ini barang ki rawatan sing apik, iki iso nekokno rezeki gitu Pak Odeng. Saya terima barang itu waktu 2001 itu orang tua saya itu meninggal. Jadi saya rawat barang itu, saya taruh di lemari, ya tempatnya barang itu dulu. Terus saya itu gak paham barang-barang goib gitu Mas Odeng. Terus saya tinggal kerja selabutan, sudah kemana-mana. Terus saya itu kan bingung, bingung. Terus saya gitu, kata orang-orang itu, kamu punya barang apa enggak? Nah, terus saya tuh main waktu itu kerja di Banyuwangi, ketemu teman lah, Pak Odeng. Teman namanya Pak Arsono. Saya cerita, saya cari-cari kemana itu, orang pandai itu gak pernah yang pas gitu Pak Odeng. Gak pas. Langsung saya cerita sama Pak Arsono, barang kamu apa? Kata Pak Arsono, Mas Odeng, saya punya barang MD. Iya, nanti saya antar ke orang pandai. Itu barang apapun, jenis keris, mustika, terus apa itu, besi kuning, itu bisa katanya. Iya, tapi bukan sekarang. Saya gitu Pak Odeng sama Pak Arsono.
Terus kapan-kapan oleh enak rezeki ayo bareng tak terus yang situ Bondo. Oh iya mas, kayak gitu. Itu Mas Odeng. Habis gitu, beberapa hari lagi saya pulang, saya bawa barang itu datang ke Pak Arsono. Terus Pak Arsono tanya, gimana barangnya? Sudah ada, bentuk apa? Saya waktu itu bawa barang itu MD sama besi kuning. Kata Pak Arsono, kalau besi kuning tidak bisa. Yang bisa itu merek delimanya gitu Mas Odeng. Ya terserah sudah kata Pak, yang penting dapat rezeki Pak Arsono, saya gitu. Terus saya jalan, diantar ke sana. Waktu sampai sana tuh perjalanan Banyuwangi sampai Bondo itu kan naik motor kan cepat Mas Odeng, enggak macet lah. Ya sekitar 2 jaman lah, 2 jam setengah lah, santai-santai gitu berangkat sampai rumah sana tempat Gusnya itu suhu. Nah, itu gini Pak Arsono, kamu jangan masuk dulu Pak Wahyu, sampai duduk sini dulu. Saya, lu kok banyak orang? Ya ini antri. Ini semua ini membutuhkan dari suhu itu, cari rezeki, berupa barang. Oh, saya tanya, lihat-lihat tuh barang-barang itu banyak semua orang bawa barang. Ada yang keris Mas Odeng, ada yang apa itu, yang ada bulunya itu apa namanya ya? Rantai babi, gitu Mas Odeng. Banyak itu, wah. Khususnya saya, waktu itu saya minder Mas Odeng. Minder, takut lah. Barang saya ini, perasaan saya sudah mumpuni. Takut di suhu itu nanti tidak mumpuni. Ya, nanti saya mengecewakan teman saya yang ngajak. Habis itu, saya diambilkan nomor urut, nomor 7 Mas Odeng. Nah, itu, nomor 7 urutanmu. Nah, tunggu aja di sini. Ini suhu yang paling ampuh, karena banyak yang itu kamu lihat pernah. Itu ada bawa cuma sedikit hasil. Nah, habis itu saya dipanggil Pak Arsono, yang dipanggil, yang kenal Pak Arsono Mas Odeng, panggil. Terus saya panggil, Pak Wahyu sini. Nah, giliran kamu masuk, saya ditanya Mas Odeng, cerita dulu. Ini dari mana barang kamu? Ini barang dari orang tua saya. Suhunya bilang gitu Mas Odeng. Loh, orang tuamu kemana? Ya sudah meninggal Gus. Kayak gitu, 2001 itu meninggal. Wangsit ini barang ini bisa mendapatkan rezeki. Tapi saya kan barang-barang seperti ini kan belum paham Gus, barang goib ini. Gimana Gus ini kayak bisa diproses katanya Pak Arsono. Habis itu Pak Arsono bilang, terus ini gini, saya sama teman saya dari Probolinggo ke Banyuwangi, terus ke sini aja. Ini apa bisa diproses bukan hasil uang. Saya lihat dulu barangnya ampuh apa enggak gitu suhunya Mas Odeng. Habis gitu dilihat, oh bisa. Nah, langsung saya suruh masuk. Di situ banyak orang-orang kan Mas Odeng. Nah, suruh masuk sama Gusnya itu, suruh minta doa untuk yang dikir, yang sebisanya lah. Habis itu diacarakan barang itu, terus itu naik Mas Odeng. Saya senang udah barang itu naik, kan saya belum pernah. Pak Arsono kan pernah ke situ kan. Saya dibilang, itu barang kamu sudah naik, itu lihat di kerdus itu ada apa. Nah, itu Mas Odeng. Naik gimana Mas? Itu naik, uang itu naik. Merek delimanya itu naik, putar naik sampai seperti orang renang itu Mas Odeng. Putar. Lah, habis itu kok turun itu loh. Dalam air? Dalam air gelas, air minum gelas itu turun. Nah, turun loh. Kok turun? Pak Arsono, pikiran saya gitu. Terus sama Pak Arsono gini, Gus coba lagi. Saya ini terlambat katanya Gusnya. Terlambat apa Gus? Nguncinya. Boleh dicoba lagi Mas Wahyu? Bilang gitu. Ya nama saya minta rezeki. Ya seboleh-boleh. Ya terserah Gusnya. Kalau barang saya itu mampu silakan. Tuh Mas Odeng. Langsung coba lagi. Itu naiknya enggak seperti yang pertama Mas Odeng. Separuh gelas tuh. Nah segini. Putar terus, akhirnya uang itu naik. Saya lihat, saya tengok gini, wah naik mami. Alhamdulillah ya sini ya hati ya senang ya gimana lah gitu. Terus saya dipegangi Pak Arsono, diam santai aja. Habis itu dikunci itu Gusnya itu sambil ngorek rokok itu, tidak ritualan, itu tetap putar Mas Odeng.
merah delima itu berapa? Maksudnya di dalam gelas, Di dalam gelas merah delimanya dimasukkan. dimasukkan, Terus dia naik sendiri naik sendiri. bersamaan dengan Uang di dalam, yang di kerdus kotak itu, yang kerdus gudang garam itu naik. bersamaan dengan merah delima. Merah delima. Pertama kardus tadi ada uangnya nggak? Nggak ada, kosong. Ditunjukkan saya gini kosong, suruh pegangin kosong, terus taruh di depan saya. Terus Sama tiba-tiba ada uangnya bersamaan dengan naiknya merah delima itu. Langsung naik uang itu 50-an. Biru sama merah naik. Loh ini kok berhenti? Terusnya gini, tunggu santai aja, saya rokan dulu. Merah delima saya enggak mau turun Mas Oden. Tetap. Terus terusnya gini, ini sudah saya kunci. Ini makanya enggak bisa turun. Kalau ini turun ya seperti tadi itu yang pertama, bisa turun uangnya tuh enggak ada lagi gitu. Saya itu agak apa ya Mas Oden, grogi lah gitu. Ini mudah-mudahan jangan turun lah. Apa ini rezeki saya dari ini lantaran barang ini. Karena orang tua saya itu bilang ini bisa dapat cari rezeki gitu Mas Oden. Berhubung Pak Arsono itu tenang aja. Terus sudah. Terus barang itu diambil sama Gusnya. Diambil barang itu, ini sudah. Barang kamu sukses. Pas jam 1:30 malam itu Mas Oden. MD itu tidak mau turun lagi. ada uangnya juga. Uangnya tidak mau turun. Orang 12 di dalam itu sudah bilang amin, itu rezeki kamu sudah Mas Wahyu. Berarti di dalam itu kan ya berjamaah ya? Iya berjamaah orang 12. Orang 12. Iya itu semua orang itu bawa barang semua. Katanya Bapak ke sana orang dua. Saya orang dua sama Pak Arsono. Tapi orang itu nggak kenal ya? Nggak kenal saya itu. Cuma ketemu di sana. Ketemu di sana sama-sama cari rezeki, bawa barang apa itu? Keris, terus nanti babila itu ada, itu suruh masuk. Katanya Gus ya kenapa kok suruh masuk Gus? Bukan gilirannya kata Pak teman saya Pak Arsono, biar tahu ikut-ikut sama-sama mendoakan. Nanti ya kamu gitu, gilirannya ikut-ikut mendoakan. Barangkali barang kamu ini berhasil ya sedikit-sedikit teman kamu kasih untuk ongkos pulang. Langsung gitu. Terus yang pertama kali itu turun Pak ya? Turun, nggak mau naik. Kalau dia turun uangnya juga turun. Turun, sama-sama turun gini Mas Oden. Turun, wah Terus hilang. Uangnya hilang. Uangnya hilang. Merek delimanya di bawah air itu, gelasnya nempel di gelasnya itu, nempel gini. Oh, nempel di gelasnya. Saya itu grogi sudah, waduh. Pak Arsono gimana? Katanya mampu. Ya iya memang barang saya mampu. Sudah katanya Gus yang suhunya itu, coba ini, biarkan dulu. Habis itu nggak sampai 5 menit coba lagi. Berarti dicoba kedua kali. Kedua kalinya itu hasil Mas Oden. Itu gimana ke yang kedua kali itu Pak? Ya kedua kali naik, tapi nggak seperti yang pertama Mas Oden. Itu full di atas gelas itu full. Oh dia putar-putar di atas gelas. Iya. Delimanya kan? Ya putar terus. Nah, saya kira itu gusnya keasikan yang pertama itu, keasikan lihat itu kan. Nah, lupa mengunci, turun. Mau mengunci sudah turunnya cepat kan, uang langsung sepi. Anehnya Mas Oden, waktu uang mau keluar itu seperti angin. Di dalam Di dalam kardus itu. Oh, di dalam kardus. Nah, krosok. Nah, teman saya kan pengalaman, kalau saya kan belum pengalaman. Itu suaranya uang, gitu kan. Masa Pak? Iya. Terus dia mau wirid aja, saya wirid fokus. Wiridnya Bapak waktu itu Bapak wirid apa? Wah, saya kalau enggak bisa ya Al-Fatihah lah, apa baca apa sebisanya. Itu sebisanya. Enggak dituntut harus wirid ini enggak. Sebisanya apa Bapak yang bisa wirid itu, ya wirid itu. Semua itu. Terus waktu itu kardus itu bunyi ya? Bunyi seperti angin. Krosok. Baru naiknya uang. Naik. Saya kan enggak pernah melihat kayak gitu. Nah, ya? Saya diginikan sama teman saya, kalau enggak percaya kamu lihat itu apa. Saya lihat tuh, ya Allah, saya bilang gitu. Uang itu naik, sama-sama merah delima itu naik. Yang kedua separuh Mas Oden ini. Enggak bisa full. Yang kedua cuma separuh. Separuh. Kalau full itu dapat banyak Mas Oden. Itu waktu itu dapat berapa Pak? Itu 1M. 1M. Iya, enggak kuat sudah. Terus kan pertama itu yang ngunci siapa Pak? Yang proses itu kalau tahu suhunya siapa Pak namanya? Suhunya Pak Ibrahim. Gus Ibrahim. Gus Ibrahim. Ya. Pas naik itu
Yang ngunci juga Gus Iya, Ibrahim. pertama kan katanya itu cancelnya Ustadz itu, siapa itu lupa namanya saya Mas Odem. Nah itu tahu-tahu udah dikunci. Nah, Gus Ibrahim tuh marah, kenapa kok enggak lambat? Saya kasihkan lihat itu. Nah, ya sudah, coba lagi, kasihan kamu jauh-jauh dari Probolinggo ke Banyuwangi, diajak ke sini kasihan. Terus dicoba lagi itu naik separuh. Langsung Gus Ibrahim sendiri yang ngunci. Yang ngunci. Iya. Yang ngunci itu aneh lucu Mas. Gimana itu? Lucu Mas Odeng. Nah, merek MD kalau dikunci kan, kalau ini uang sudah dikunci, nah ini tidak turun. Tetap di atas tengah. Kayak ngambang itu jalan gini. Ngambang di air. Ya, pelan-pelan jalannya sudah gini. Waktu mau narik uangnya tuh cepat ini naiknya. Itu Mas Odeng. Warnanya nggak berubah airnya, Pak? Airnya itu putih, tidak bisa. Nggak berubah ya? Nggak merah, nggak putih. Ya. Cuma merah delimanya tadi naik di atas air. Airnya. Jadi kayak ringan lah, kayak kapuk lah ya. Ya, seperti kapuk itu putar. Ya. Nah, terus waktu itu dapat 1 M. Iya. Langsung bisa dibawa pulang, Bang? Bisa. Nggak ada syarat-syarat? Nggak ada. Sama ya ada syaratnya. Ya kita kan ada namanya orang, ya anak yatim lah, sedekah kepada anak yatim. Tuh. Terus orang yang ikut berjamaah yang mendoakan Bapak itu ya? Iya. Bapak kasih kasih ya, syaratnya Gus ya kasih. Tapi orang-orang nggak mau. Yang itu nggak mau, sama-sama susah Mas, itu rezeki semas. Nanti saya barangkali sama doakan lagi dapat sampai subuh saya itu di sana ya? Ikut itu. Yang berhasil cuma 3 orang. Itu pada tahun berapa itu? 2015 itu Mas Odeng. Pas tahun baru. Iya. Terus uang itu langsung dibawa pulang? Enggak, saya taruh di tas itu sama Pak Arsono. Katanya besok pagi aja pulang. Ini malam-malam. Jadi saya tahu tuh orang 3 yang hasil. Orang 3? Iya. Apa aja itu dulu? Itu rantai babi, sama yang punya taring itu apa Mas Odeng? Rambutnya panjang itu. Jenglot. Nah itu berhasil. Itu dapat berapa rantai babinya? Itu rantai babi dapat 3. Berarti Bapak nunggu sampai pagi ya? Pagi. Jadi orang-orang itu sampai selesai semua, Pak? Selesai semua. Kalau yang jenglot itu dapat berapa, Pak? Itu banyak Mas Odeng. Sekitar 6 lah. 6 miliar? Iya. Hitungnya kan di situ ngitung. Itu uangnya itu rucah apa ada lak-lakan bendelan bank apa gimana, Pak? Tidak ada. Cuma numpuk seperti tumpuan biasa, tapi tidak ada. Kalau dari bank kan ada tulisannya bank, BRI, BCA, itu tidak ada. Itu cuma numpuk aja? Numpuk aja, sap itu. Tapi uangnya masih baru, Pak? Baru. Enggak kayak lungset apa? Enggak ada. Enggak ada ya? Baru, bagus uangnya. Mataan pecahan mata berapa itu, Pak? Mata uang itu berapa? Ya 50-an sama 100-an. Tapi banyak yang 100 apa? Banyak yang 100. Maksudnya ya. 50-an sekitar bisa dihitung lah, yang banyak tuh 100 yang di atas tuh, bawah 50-an. Berarti Bapak di situ sampai pagi ya? Pagi. Bergantian ngaminin yang... Iya, ikut ritualan itu, mendoakan sama-sama teman susah lah Mas Odeng. Tapi nggak kenal sebetulnya Pak? Nggak kenal saya. Orang yang lain itu? Kamu orang mana? Saya orang Sidoarjo Mas. Yang membawa yang berhasil jenglot tadi orang mana Pak? Orang Solgiri apa itu? Solgiri itu mana Mas Odeng? Solgiri, Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah itu. Yang rantai babi itu? Orang ini, mana itu? Malang. Orang Malang? Iya. Kondang Legi. Oh, daerah Kondang. Nah, Kondang Legi. Ketemu di situ ya? Di situ. Saya bilang, kamu orang mana? Ya, saya orang Probolinggo. Oh, satu jalur jalannya. Tapi saya ke rumah teman saya ini. Pulangnya itu bersamaan apa gimana? Enggak. Yang 2 itu belum pulang dulu. Saya kan sudah selesai. Ya. Terus saya bilang gimana ke sini. Nah, ini saya kalau kamu ingin banyak lagi, nanti saya datang ke rumah kamu. Ke Probolinggo. Ke Probolinggo. Terus saya bilang gini, kalau ke Probolinggo kejauhan Gus, lebih baik enak di Banyuwangi ke rumahnya teman saya ini Pak Arsono. Tempatnya asri dan lagi situ tidak ada banyak, sepi orang. Dan di perumahan kan enak itulah, dekat Hotel Santika Pak Ju. Oh, rumahnya dekat masuk dan di perumahan situ kan enak tempatnya. Oh iya, ada apa-apa. Gus Ibrahim ini asli Bondowoso? Bondowoso apa? Bukan. Tadi di mana prosesnya tadi? Di Situbondo. Situbondo. Gus Ibrahim ini tadi asli
Situbondo nggak? Bukan orang Situbondo, didatangkan oleh temannya Pak Harsono itu. Asli mana? Aslinya itu Jawa Tengah. Itu mondoknya di Banten kalau itu dulu. Oh, Gus Ibrahim. Iya, Asli Banten. Banten. Mondoknya di Banten, aslinya itu loh Jawa Tengah. Nggak asli tahu Jawa Tengah. mondok di Banten. Terus temannya Pak Harsono itu kenal sama temannya yang di Gus Ibrahim itu di Situbondo. Dia datangkan ke situ. Oh, yang mendatangkan itu yang temannya yang di Situbondo tadi, Pak ya. Tapi Gus Ibrahim ini bukan asli Situbondo ya? Bukan, datang situ mesti datanya ke situ. Karena ada undangan. Ada tadi, undangan Pak. Itu. Dikasih uang nggak mau, hasil uang itu nggak mau. Nggak mau, Pak? Nggak mau. Akhirnya teman saya yang ngasih Pak Harsono 500.000. Dikasih 1 juta dikembalikan 500.000. Sama Gusnya itu, nggak usah ini aja saya ambil. Gus siapa, Pak? Ibrahim. Yang Jawa Tengah mondok di Banten. Terus emang tujuannya ke sini ke Probolinggo ya? Situbondo. Situbondo itu cuma dapat panggilan temannya Gus itu tadi. Yang Situbondo tadi siapa, Pak, namanya? Namanya Ustadz siapa tuh, lupa saya itu. Yang Situbondo tadi, Pak? Lupa itu saya. Yang di Situbondo itu tadi kenal teman Bapak yang namanya Harsono. Pak Harsono punya teman, aku punya barang, Pak Harsono situ gagal. Barangnya nggak bagus, lagi nggak mumpuni. Itu Mas Odeng. Oh, makanya Pak ya, di sana itu banyak orang itu mungkin nunggu si suhunya. Suhu ya, makanya tuh sini ada suhu datang ini. Temanan sama teman woro-woro gitu loh Mas Odeng. Pak Harsono susah nggak punya barang. Nah, saya kan main ke situ. Ini ada suhu mumpuni, cerita-cerita barang itu saya punya, tinggalan orang tua saya. Terus paginya itu Bapak pulang naik motor ke Banyuwangi. Terus Pak Harsono dapat bagian berapa itu? Ya namanya teman ya sudah perjanjian itu, kalau dapat segitu Pak Harsono minta 300 saja. Terus saya Bapak pulang ke diantar ke terminal itu, pulang. Oh, tadi Bapak dari rumah itu naik bis ke Banyuwangi. Nah, ke Banyuwangi, ke Situbondo naik motor. Kan dekat. Banyuwangi kan itu dekat sama Pak Harsono. Terus itu pada tahun 2015. Terus pernah diulangi nggak, Pak? Nah, kan saya sudah dijanjiin sama Gus itu, kalau kamu masih butuh, saya tanggal bulan 8 Agustus saya datang lagi ke Situbondo. Tapi Pak Wahyu sama Pak Harsono jangan ke Situbondo. Langsung saya mundur ke rumahnya sama teman saya. Kan Pak Harsono kenal sama temannya itu ya. Terus itu saya tanggal 6-nya itu datang ke Banyuwangi. Saya nunggu, katanya tanggal 9 wis nunggu di rumah saya. Nunggu saya situ. Dan membawa teman saya juga, saya tolonglah. Itu keris apa, tidak tahu saya namanya. Saya tunggu-tunggu, tidak datang, 3 hari di Banyuwangi tidak datang. Gus Ibrahim tadi. Ya. Apa nggak punya nomor kontaknya? Pak Harsono telepon ke temannya itu, tidak jadi datang. Nah, saya pulang sama Pak Harsono itu itu naik bis saya menuju ke temannya itu, kan saya tahu rumahnya, turun di situ, terus cerita di situ. Nggak bisa datang karena halangan apa saya nggak tahu. Langsung saya tancap gas ke Probolinggo lewat Bondowoso, Paiton itu sudah. Terus selain Gus Ibrahim tadi pernah nggak punyaan Bapak tadi merah delimanya mendoirkan uang pakai media itu selain Gus Ibrahim tadi? Enggak. Ya harus saya yang bisa ini. Enggak, maksudnya pernah nggak orang lain? Orang lain, ya. Kan lama kan Pak Harsono, lama Pak Harsono itu punya kenalan lagi. Saya ditelepon, kamu di mana? Di rumah. Ini ada suhu lagi, daripada tunggu-tunggu lama-lama. Ya berangkatlah, saya tunggu di Probolinggo. Ya, ke rumahnya Gus, siapa itu? Kediri. Kediri ke Gus Jalan. Kediri ke Gus Jalan. Gus Jalan.
Terus di sana gimana? Di sana itu pada tuh tahun berapa itu Pak? tahun 2000, sekarang 2003, 2002, 2022. Nah, saya sana orang 6 naik Avanza, saya dijemput di Probolinggo, langsung saya ke Kediri. Habis di situ di Kediri juga ada tamu, nggak kenal saya, tamunya kan banyak ya. Nah, rambutnya panjang seperti Mas Odeng itu, rambutnya panjang. Dari itu cerita ya, semalah saya ditunjukin barang yang bagus itu seperti ini, katanya Gus Jalal. Terus saya itu disuruh pegang itu apa itu botol aqua, gelas aqua itu sama megang apa itu tidak tahu namanya, kan belum paham saya. Langsung saya ditembak pakai senjata angin itu. Oh, yang senapan angin ya? senapan angin yang dipompa situ yuk. Sini saya enggak apa-apa, barang yang bagus seperti ini. Terus barang Mas apa? Barangnya Mas sendiri. Ya ini Gus, saya ini kan mau diproses itu kan yang punya dulu, harus bilang ini Gus dari tinggalan dari orang tua. Oh, warisan dari orang tua. Iya, cuma warisannya ini, barang gaib ini apa namanya, merek Derima. Terus saya tunjukkan, dibuka barang itu udah ada Gus, hilang di dalam kendinya itu sama Gus. Lu barangnya kok udah ada di karpet digini kan, udah ada Di Gus Jalal sana? iya. Di Kediri arah mana itu Pak? Kediri itu di apa sih namanya itu, masuk Kediri apa itu mananya, lupa saya itu. Lupa ya? Iya. Itu pada tahun 2022 ya? Iya. Tapi di sana ternyata merah delimanya nggak ada. Nggak ada. Yang tadi Bapak bawa ada? Bapak ada. Katanya teman saya, untuk mencelati barangmu, nggak mau. Lari. Betul. Dorong perang, takut DC. Ini gejala bilang, ini dulu pernah diproses. Pernah. Bonjo, Pak Arsono bilang, kan yang kenal Pak Arsono, cerita Pak Arsono, oh iya, kenapa kok barang ini kok lari sama saya? Akhirnya proses itu, keris itu, yang lubang tengah itu namanya apa tuh? Kata uangnya dimasukkan gini, Mas Odeng. Itu punya Bapak juga? Iya. Kerisnya? Pleret apa ya? Aku ingat itu keris pleret apa ya? Ya kayak uangnya dimasukkan di dalam. Nah, di dalam gini. Ini kan lubang, dites dulu sama air. Nah, ini air seperti itu Mas Odeng. Ini airnya enggak masuk sini. Oh, ditumpahin air. Ya, tumpahin air terus sama selangnya gini kan. Ini jalan gini. Sini enggak basah. Terus dites lagi sama kates itu ya, kates muda itu. Ditesan gini, nggak keluar getahnya, bisa diginikan, getah keluar. Terus proses pakai media keris itu, itu mendapatkan hasil nggak? Itu nggak mampu kerisnya, kurang perawatan. Gimana katanya prosesnya waktu proses? Waktu proses ya, ada bunga dan apa itu ya, lupa itu, langsung disemediin, namanya ini. Langsung uang 100 dimasukkan, ditarik gini enggak nyambung uang, putus, enggak ada. Katanya itu pernah punya orang mana itu ditarik uang 100 terus keluar, uang 100 itu keluar dengan media keris itu keluar. Ini enggak mampu, 2 kali diulangi enggak mampu. Tapi keluar enggak uangnya? Keluar 100 saja. Tapi putus dengan media uang 100 kan, masuk, tarik ini keluar, habis itu cari lagi tidak keluar, cuma keluar 100 saja. Tidak mampu, kerisnya kurang apa ya, saya tidak tahu cara merawatnya gimana, tidak tahu. Terus Bapak dari sana itu gagal ya? Gagal. Dari Gus siapa? Gus Jalal Kediri ya? Terus pulang Pak? Pulang ya? Pulang, terus itu pulang, Gus Jalal bilang gini, kalau ada keris berdiri, saya bisa berdiri tanpa didirikan gini. Nah, kalau diberdirikan kan dibantu. Itu langsung saya ritual berdiri sendiri.
Oh, tadi keris itu tidur, dirituali bisa sendiri, sendiri. sendiri. Nggak Itu diberdirikan. enggak, ya kalau didirikan kan banyak katanya. Oh, Dengan seimbangan kan bisa, Pak. iya, keseimbangan apa itu kan bisa, itu enggak tidurkan gini langsung berdiri gini. Berdiri sendiri, Sendiri, tanpa bantuan manusia siapapun. Nah, itu habis gitu. Tuh gimana ya, jauh-jauh kan. Terus temannya Pak Sono itu punya teman namanya Pak Haji, siapa ada tahu, itu di Sidoarjo. Telepon saya di Kediri, Pak Haji, gimana kabarnya, sehat? Terus langsung saya mau ke situ, cerita-cerita di rumahnya Pak Haji itu. Saya punya teman di Jogja, keris bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Akhirnya teman saya itu kan punya dana, yang satu teman saya, wah berangkat daripada jauh-jauh, nggak dapatkan hasil ini harus hasil. Berangkat, saya ditinggal di rumahnya Pak Haji sambil merenungi keris itu tadi, sama MD saya itu hilang di mana. Nah, tahu-tahu anak saya telepon, ya itu barang sampai kok di lemari. Aduh, saya gitu tanya sama teman saya yang gendut itu, Mas Eko barang ini lemari. Aduh, balik Mas. Jadi merek kelimanya itu pulang. Iya, di rumah Bapak. Di rumah, tempatnya lemarinya, tempatnya kotak kecil itu. Kan saya kan bawa seperti gendinya itu kan tempatnya. Kok bisa pulang gendinya padahal saya bawa. Kecuali gendinya saya taruh situ. Anak saya buka-buka di lemari, kok ada itu, mana tempatnya, biasa ada tempatnya. Saya kebawa ke Kediri, ini simpen, akhirnya disimpen, dikasih kain, taruh situ. Saya pulang ada. Teman saya tertawa di sana. Oh, berarti tidak mau sama Gus Jalal ini, maunya ke Gus Ibrahim ini. Tapi nggak pernah Pak, nggak pernah komunikasi dengan Gus Ibrahim. Nggak pernah itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada. Pak Arsono ya nggak ada kasih informasi, nggak ada. Berarti merah delimanya itu cuma pernah mendapatkan 1 miliar satu kali aja, Pak. Satu kali aja. Yang lain nggak pernah. Yang lain gagal semua. Ini kan udah yang saya kan jauh-jauh dari Probolinggo ke Banyuwangi mau mengisahkan saya. Nah, saya jauh-jauh hari kan sudah telepon Mas Sodeng dari Probolinggo ke Banyuwangi, telepon. Nah, apa itu Mas Sodeng? Saya kan mengisahkan saya itu kan barang saya itu pernah berhasil, tahu-tahu kan nggak berhasil, nggak sukses lagi. Siapa tahu saya minta bantuan Mas Sodeng, siapa tahu Mas Sodeng punya teman apa siapa yang bisa mendohirkan jadi uang barang saya merah delima ini. Itu Mas Sodeng. Terus apa itu? Siapa tahu dapat rezeki kita sama-sama. Gimana lah gitu Mas Sodeng. Siap Pak Wahyu. Memang kemarin ada 1 minggu ya? Iya. Telepon-teleponan untuk mengisahkan Pak Wahyu ini soal pengalamannya. Lah, iya, memang kedua kita sudah ada janji untuk membantu mengenalkan dengan sesepuh apa suhu yang mumpuni di bidang pendohiran uang dengan media merah delima tadi. Ya, emang sesepuh kita, emang kita sudah kasih kabar Pak Wahyu. Iya. Dia emang sudah siap. Nanti sore lah, mungkin habis asar kita merapat ke sana. Oke. Mengenalkan Pak Wahyu dengan suhu ini, apa sesepuh ini. Ini asli orang Banyuwangi. Asli Banyuwangi Mas. Asli Banyuwangi. Insya Allah nanti jadi rezeki kalau emang benar barang Pak Wahyu ini tadi apa valid apa gimana ya, kuat lah. Kuat. Ya. Bilang valid itu kuat lah. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi dari kisah Pak Wahyu tadi, iya, pernah mendapatkan 1 miliar dari bantuan suhu yang bernama Gus Ibrahim. Nah, mungkin aja di sini nanti akan terjadi sesuatu rezeki. Alhamdulillah Mas Sodeng. Karena barang itu berarti menurut saya valid apa kuat. Iya. Untuk mengeluarkan apa mendohirkan uang dari alam sana Pak Wahyu. Ya nanti sore sekarang Ayu mungkin capek ya. Iya. Jalannya jauh Pak Sodeng. Habis ini Pak Wahyu makanya datang langsung kita liput, tapi ini Pak Wahyu istirahat. Nanti sore kita jalan ke sana ya. Suhunya ya. Ya, sebelum kita tutup Pak Wahyu ya nanti mandi-mandi dulu, makan-makan dulu di sini.
istirahat, Ya. nanti biar fresh di sana. Terima kasih ya Mas Odeng ya. Sama-sama. Nggak ganggu ini ya. Ya, kita juga Ya. senang kalau kita saling membantu. Iya. Ya siapa tahu nanti jadi rezeki untuk kita Amin. semua. Ya. Nah, kita tutup dulu. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu sudah mau datang ke tempat saya. Ya. Kita Sama-sama, dari tim Mas Odeng. Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.